Wacana penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL akhir-akhir ini mengemuka sebelum akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. Penerapan prosedur kesehatan sesuai aturan PSBB pun antara lain dilakukan di salah satu permukiman warga yang berada di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Salah satu kawasan permukiman warga di Kelurahan Sunter Agung di Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi salah satu wilayah dari 62 kelurahan di Jakarta yang diminta untuk menerapkan pembatasan sosial berskala lokal. Sebelum akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. Sejumlah RW di Kelurahan Sunter Agung pun sudah bersiap dengan segala aturan yang harus dilaksanakan. Ketua RW 01 di Kelurahan Sunter Agung membenarkan ada sejumlah warganya yang memiliki riwayat positif COVID-19. Namun dari 15 orang yang dinyatakan positif, 10 diantaranya dinyatakan sudah sembuh. Sementara 2 warga lainnya diminta untuk menjalani isolasi mandiri dan hanya 3 orang yang masih menjalani perawatan di Wisma Atlet Kemayoran. Meski begitu, sejumlah RW di Kelurahan Sunter Agung ini memang sudah menjalani protokol PSBL sejak awal merebak kasus COVID-19 di Jakarta. PSBL untuk wilayah saya tetap akan kita laksanakan di zona-zona yang terdampak. Ada 24 RT yang terdampak, ada 6 RT. Di wilayah saya sudah melaksanakan PSBL dari COVID pertama. Kita sudah melakukan penyekatan tiap gang-gang dan kita sudah menyiapkan juga air untuk cuci tangan dan sabun dan penyemprotan, yang terutama juga warga sudah kita bagi-bagikan masker. Di Jakarta Utara sendiri ada 15 RW yang termasuk dalam wilayah yang masuk dalam wilayah pengendalian ketat. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana persiapan wilayah-wilayah menjelang PSBB masa transisi ini? Ada rekan kami Debbie Tobe yang akan mengabarkan untuk Anda. Debbie, bagaimana pantauan Anda di sejumlah wilayah yang menerapkan PSBL sebelumnya dan kan saat ini sudah memasuki PSBB masa transisi untuk besok hari? Ya, baik pemirsa, memang tempat kami mengabarkan saat ini adalah salah satu dari 62 wilayah yang termasuk zona merah. Ini kami saat ini ada di Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Sunter Agung. Dan baru saja ini kami melihat ada kegiatan warga ini melakukan pemasangan spanduk begitu untuk menyemangati warga yang sudah sembuh dari COVID-19. Lantas bagaimana ini persiapan dari warga? Mengingat tadi siang baru saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja menyampaikan bahwa adanya perpanjangan PSBB ataupun masa transisi. Kita tanyakan saja langsung kepada lurah dari Kelurahan Sunter Agung, ada Bapak Danang saat ini bersama saya. Pak, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Bapak boleh dijelaskan ini bagaimana sebenarnya persiapan di masa transisi ini dari Kelurahan Sunter Agung sendiri, Pak? Baik, ini semua kita lakukan melalui musyawarah warga. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa RW 1 Kelurahan Sunter Agung itu mempunyai penduduk sebesar 13.500, ya. Nah, kebetulan ini Pak RW-nya itu ada 6 RT yang mempunyai penderita corona terbanyak, yaitu RT 1, RT 2, RT 17, RT 20, RT 21, RT 22. Nah, kita sudah melakukan musyawarah warga di kelurahan. Di dalam musyawarah warga sudah kita tentukan ya bahwa akan dilakukan karantina wilayah, pengetatan akses orang keluar masuk. Kemudian juga warga wajib untuk memakai masker ya. Kemudian warga juga tidak boleh bergerombol ya. Bagi warga yang melakukan isolasi mandiri ya, kita lakukan pendekatan secara personal ya, komunikasi telepon langsung ya, menanyakan kebutuhannya apa, apakah masih memerlukan sembako atau tidak. Kemudian Pak RW ya, RT juga ikut menjaga memenuhi kebutuhannya seperti itu ya. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan ini di Kelurahan Sunter Agung sendiri ini sebenarnya RW berapa saja yang masih berada di zona merah, Pak? Kalau zona yang gini, jadi Sunter Agung itu ada
20 RW, 280 RT ya. Awal mula pandemi ini, di awal-awal pandemi adanya di komplek-komplek RW 20, RW 19, RW 18, kemudian RW 16, terus akhirnya berangsur-angsur ke pemukiman padat nih di RW 1 ini. Sebenarnya yang RW 20, RW 19 semua sudah sembuh ya. Semua sudah sembuh, nanti bisa di cross check ke dinas kesehatan ya. Sudah di swab 2 kali negatif ya. Kemudian sekarang terakhir di end of the pandemi adalah di pemukiman padat ini di RW ini. Insya Allah nih kalau kita ini di sini kita bikin warna hijau ya, menandakan bahwa sangat mengharapkan kita segera sembuh. Jadi sudah banyak teman-teman di RT sebelah sini ini sudah pulang dari Wisma Atlet, dari Rumah Sakit Koja ya. Kemudian setelah di swab sekali kan harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ya, ini kita sedang lakukan untuk memberikan semangat ya Pak RW, kemudian Bu RT nih ya, Bu RT, kemudian Binsa, Binmas siap untuk menjaga ini. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya ya Bapak. Ya pemirsa, demikian tadi memang diharapkan memang adanya andil ataupun kerjasama dari masyarakat juga untuk menerapkan masa PSBB ini bersama-sama. Demikian sementara, kembali ke Anda di studio. Debbie Tobing, informasi langsung dari Sunter, Jakarta Utara.